Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rina Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Selengkapnya. Komisi 10 DPR RI dorong Badan Pusat Statistik memiliki satu data yang akurat yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan publik. Karena sering ditemukan data yang sudah usang dan tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan. Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengumpulkan dan menyajikan data statistik di Indonesia, Badan Pusat Statistik perlu memiliki satu data yang akurat, sehingga data itu dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan publik. Anggota Komisi 10 DPR RI Iqbal Romzi menekankan perlu ada pembaruan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Pasalnya hingga saat ini sering ditemukan data yang sudah usang dan tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 10 ke Kecamatan Pemulutan, diketahui data terkait warga miskin dan angka putus sekolah sudah berusia 5 tahun. Database yang tidak diperbarui akan menghambat upaya pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu memang ini menjadi penting bagi kita, karena dari data yang akurat itulah kita bisa merencanakan kebijakan apa yang harus dilakukan. Karena itu BPS ya kita himbau agar betul-betul lebih meningkatkan akurasi datanya dan merekrut nanti para pihak yang terkait itu agar data yang disajikan betul-betul berbasiskan kondisi real dari lapangan dan nanti akan bermakna dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dari pemerintah dalam hal ini. Jadi kita menemukan beberapa hal yang ternyata memang perlu kita sampaikan juga kepada pihak BPS walaupun mereka sudah bekerja, tapi juga harus membuka juga mungkin ada yang terlewatkan. Termasuk juga koordinasi dengan stakeholder, perguruan tinggi, kemudian sekolah, pesantren dan lain sebagainya agar itu menyatu. Lebih lanjut, Iqbal Romzi menambahkan pentingnya peran BPS Provinsi Sumatera Selatan dalam menyediakan data yang akurat dan komprehensif. Artinya, BPS Pusat dan BPS Provinsi harus mampu menyajikan sistem satu data yang terintegrasi. Dari Sumatera Selatan, Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Di sini DPR RI setujui revisi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan juga Batubara menjadi undang-undang yang di dalamnya menjelaskan bahwa tidak ada aturan pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi, melainkan perguruan tinggi hanya sebagai penerima manfaat. DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau RUU Minerba pada rapat paripurna 18 Februari lalu. Beberapa poin penting telah direvisi, salah satunya mengenai perubahan skema pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi. Anggota Badan Legislasi DPR RI Karmila Sari mengatakan, DPR bersama pemerintah sepakat membatalkan aturan mengenai konsesi tambang oleh perguruan tinggi. Timbulnya pro kontra dan desakan masyarakat membuat DPR bersama pemerintah merevisi poin tersebut. Dengan kata lain, dalam Undang-Undang Minerba ini tidak ada aturan pemberian izin usaha pertambangan atau IUP kepada perguruan tinggi, melainkan perguruan tinggi hanya sebagai penerima manfaat. Tentunya waktu kita RDPU sebelumnya yang permintaan dari semua participating participating yang artinya semua pihak yang berperan di dalam ini untuk memberikan masukan. Nah itu tentu kita lihat perkembangan ada kontroversi di satu sisi dianggap tidak independen, terus juga kedua mengganggu fokus mereka di dalam bidang pendidikan. Nah ini akhirnya kita mengambil jalan tengahnya adalah perguruan tinggi mendapatkan pemberi manfaat. Nah tentunya juga kalau misalnya perguruan tinggi ini seperti kita juga lihat nih seperti IPB, ada perguruan tinggi yang besar sudah memiliki jenis usaha, sekiranya mereka mampu, mereka bisa berkolaborasi dengan badan usaha baik itu mungkin badan usaha swasta atau BUMN ya dipersilakan saja atau dalam bentuk koperasi. Adanya revisi Undang-Undang Minerba diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi biaya uang kuliah tunggal yang terlalu mahal, sehingga mampu memperluas peluang berkuliah untuk masyarakat. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Badan Administrasi Kepegawaian Negara DPR RI Andreas Edi Susetio meminta pemerintah benahi harga dan tata kelola pupuk bersubsidi dari hulu hingga ke hilir. Kami akan hadirkan informasinya tentunya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Bagi waktu itu harus ada prioritas. Dan anak-anak sangat mengerti. Pada saat saya kerja ya saya harus bekerja, tapi pada saat saya pulang ke rumah ya adalah mengabdikan diri sebagai ibu untuk anak-anak. Lebih ke perempuan, pada saat saya menjadi ketua Kaukus Perempuan Parlemen di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Pertama adalah kekerasan rumah tangga. Kedua adalah pernikahan dini, anak-anak di bawah umur. Ketiga adalah masalah stunting. Itu adalah bukan permasalahan yang mudah, tetapi itu adalah harus menjadi perhatian kita bersama, masalah stunting ini. Itu banyak hal yang permasalahan yang dihadapi kami di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan saya sangat percaya bahwa di bawah Pak Surya Paloh dan juga menurut saya Partai Nasdem adalah partai yang sangat menaungi kaum wanita. Pengusaha sukses atau dunia politik? Waduh, boleh nggak dua-duanya? Salah satu. Pengusaha sukses atau dunia politik? Dunia politik itu apa? Sukses juga nggak dunia politiknya? Ya, sukses sekarang. Dunia politik lah. Karena dunia politik, di dunia politik saya bisa jadi pengusaha. Menjadi pengusaha sukses belum tentu bisa jadi dunia politik loh. Ajak anak jalan-jalan atau ketemu konstituen? Nah ini dia nih. Kalau sekarang banyak ketemu konstituen daripada ajak anak saya jalan-jalan. Jadi saya pilih ajak anak saya jalan-jalan aja. Karena kenyataannya kerja terus, iya. Anak saya lagi nyariin terus nih. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Ketua BAKN DPR RI menjelaskan kuota pupuk subsidi yang telah meningkat 2 kali lipat masih belum memenuhi kebutuhan di lapangan. Karenanya efisiensi di BUMN pupuk diperlukan termasuk membandingkan dengan pupuk swasta agar harga lebih kompetitif. Program pupuk bersubsidi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait efisiensi BUMN di sektor pupuk dan kuota subsidi yang masih belum mencukupi kebutuhan real di lapangan. Ketua BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta pemerintah membenahi harga serta tata kelola pupuk bersubsidi dari hulu hingga hilir. Menurut Andreas, meskipun kuota pupuk subsidi sudah meningkat 2 kali lipat menjadi 9,5 juta ton, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan di lapangan yang berkisar 14,5 hingga 16 juta ton. Untuk itu, Andreas mendorong efisiensi di BUMN pupuk, termasuk membandingkan dengan pupuk swasta agar harga lebih kompetitif. Ia menilai, jika efisiensi tercapai, pemerintah akan memiliki keleluasaan untuk menambah kuota subsidi tanpa harus menambah anggaran negara. Subsidi pupuk itu, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, adalah volume itu ditentukan oleh Kementerian Pertanian, tetapi harga pokok produksinya, HPP-nya, itu kan tergantung dari pupuk Indonesia. Itu kebijakan pricing. Nah, dalam kebijakan pricing tadi, harga tadi, kita ingin peningkatan efisiensi di BUMN tadi. Dengan demikian, kalau terjadi efisiensi, ya nanti Pak Menteri punya keleluasaan untuk mungkin nambah lagi volumenya. Karena kalau anggarannya ada, harganya turun, nah nanti kan volumenya tambah. Dan itu akan diharapkan bisa kemudian meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton dengan total subsidi yang akan didistribusikan ke seluruh provinsi mencapai 46,8 triliun rupiah. Adila dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI meminta negara harus hadir dalam permasalahan dana pensiun PT Jiwasraya dan juga PT Pupuk Kaltim yang hingga kini belum terpenuhi dapat segera terselesaikan. Komisi 6 DPR RI menerima keluhan dari para pensiunan PT Jiwasraya dan PT Pupuk Kaltim terkait dana pensiun yang hingga kini belum terpenuhi. Para pensiunan menuntut pembayaran dana pensiun secara rutin setiap bulan, mengingat mereka telah memenuhi kewajibannya dengan membayar iuran hari tua selama masih bekerja. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menyatakan, masalah ini harus segera diselesaikan mengingat ada sekitar 2.700 pensiunan Jiwasraya dan 1.460 pensiunan Pupuk Kaltim yang terdampak. Nurdin mengungkapkan, negara sebenarnya telah hadir dalam persoalan ini melalui Surat Menteri BUMN tahun 2021 tentang dukungan restrukturisasi polis BUMN dan afiliasi. Namun realisasinya masih perlu didorong oleh pihak manajemen Jiwasraya dan perusahaan terkait. Ini sesuatu yang harus kita perjuangkan berkaitan dengan kepentingan
hajat hidup daripada tidak kurang 2.700 pensiunan Jiwasraya dan 1.460 pensiunan Pupuk Kaltim. Nah, sebetulnya negara telah hadir yaitu dengan surat Menteri BUMN untuk menyelesaikan kepada 83 BUMN yang terdampak ya daripada kegagalan Jiwasraya yang membuat Jiwasraya dilikuidasi pada saat waktunya. Nah, oleh karena itu kita tinggal bagaimana mendorong kepada Jiwasraya yang di mana masih ada manajemen untuk menyelesaikan daripada berbagai permasalahan termasuk daripada Pupuk Kaltim untuk menindaklanjuti daripada surat Menteri BUMN yang sudah memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh para penerima manfaat. Para pensiunan berharap jika tidak memungkinkan untuk membayar secara langsung, mereka bersedia menerima pembayaran secara bertahap atau melalui mekanisme lain yang tetap menjamin pembayaran bulanan mereka. Bondan dan Yoga TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Badan Aspirasi Masyarakat berharap pemerintah dapat melibatkan koperasi dan UMKM dalam distribusi makan bergizi gratis, sehingga semua lapisan masyarakat dapat ikut merasakan dampak ekonomi dari MBG. Anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Haris Turino mengatakan, keberadaan program makan bergizi gratis akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, DPR akan mengawal potensi pertumbuhan ekonomi dari program makan bergizi gratis agar potensi pertumbuhan ekonomi terrealisasi dengan maksimal. Pemerintah telah menyiapkan anggaran 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis di tahun 2025. Bahkan dana untuk MBG rencananya akan ditambah 100 triliun rupiah. Namun dana sebanyak itu baru dirasakan manfaatnya oleh 2.300 siswa dari total 280.000 siswa sekolah di Tangerang Selatan. Akan dinaikkan menjadi 171 triliun. Dan kemarin di dalam rapat kerja dengan Bappenas, kita tanya ke Bappenas, ya berapa sih dampak dari makan bergizi gratis ini terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ada data yang menarik bahwa 71 triliun akan meningkatkan 0,86% pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ini dilaksanakan saja, 71 triliun tanpa tambahan, maka insya Allah pertumbuhan Indonesia akan mendekati 6%. Nah di DPR kita akan kawal ini benar enggak bisa mencapai mendekati 6%. Apalagi kalau ditambah tambahan 100 triliun dengan satu kondisi ceteris paribus, dihitung secara ekstrapolasi dengan mudah, maka pertumbuhan ekonomi 7,1%. Haris Turino berharap pemerintah dapat melibatkan koperasi dan UMKM dalam distribusi makan bergizi gratis, sehingga semua lapisan masyarakat dapat ikut merasakan dampak ekonomi dari MBG. Dari Tangerang, Banten, Handoko TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, fenomena no viral, no justice syarat terdengar digaungkan oleh masyarakat karena banyaknya kasus yang lalai ditangani meskipun sudah melapor ke pihak kepolisian. Dan juga pemirsa baru diatasi setelah kasus tersebut viral. Dan tentunya hal ini membuat masyarakat geram. Pasalnya kepolisian seharusnya hadir bagi masyarakat yang lemah dan juga dilemahkan. Bagaimana langkah DPR RI menyikapi fenomena ini pemirsa? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sudut Dengar Parlemen. Karena ujung tombak daripada penjualan LPG 3 kg itu adanya di pengecer. Kalau kita mau menarik lebih ke belakang lagi, permasalahan tidak tepat sasaran ini sejak pembagian dari LPG 3 kg ini di awal. Yang sebetulnya nggak boleh membeli, justru bisa membeli. Bahkan dipergunakan di restoran, di kafe-kafe gitu. Mekanisme pemberian subsidi saya kira mungkin juga patut dievaluasi untuk diubah. Perubahan status subpangkal itu tidak akan merubah pemberian subsidi yang salah sasaran kalau aturan hukumnya tidak diubah. Yang tidak kalah menjadi perhatian adalah yang kemarin ada terkait dengan pembatasan pembelian solar. Kalau namanya perkebunan, pertambangan, dan industri, itu adalah sektor usaha yang sesungguhnya mampu membeli solar non-subsidi. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan.
Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda masih menyaksikan TVR 09. Di zaman media sosial ini pemirsa, fenomena no viral, no justice menjadi tantangan terberat bagi institusi Polri maksud kami, dan hal ini menempatkan citra Polri di posisi terbawah dibanding institusi lainnya. Dan tentunya sudah saatnya Polri untuk berbenah memihak yang lemah dan dilemahkan dan juga menyelesaikan kasus tanpa menunggu viral. Saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Fenomena no viral no justice diartikan sebagai kekecewaan publik atas lambannya penanganan perkara di tanah air. Pasalnya, proses penegakan hukum baru dimulai setelah kasus korban merebak luas di dunia maya. Kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti baru diusut tuntas usai riuh dibicarakan di media sosial. Selain itu, polisi baru menangkap anak bos toko roti yang menganiaya karyawannya setelah viral. Padahal sebelumnya korban telah melapor dan bolak-balik ke kantor polisi. Ini hanya segelintir contoh dari deretan kasus lainnya yang ditangani pihak kepolisian setelah viral di media sosial. Hal ini membuat masyarakat geram. Pasalnya, kepolisian seharusnya hadir bagi masyarakat yang lemah dan dilemahkan. Polisi yang memiliki instrumen hingga ke tingkat mikro seharusnya memperkuat pengawasan di lapangan, bukan malah menunggu isu media sosial berkeliaran. Jadi itu harus dilihat sebagai bentuk simpati netizen kepada orang-orang yang dianggap tidak punya akses terhadap kekuasaan sehingga mereka cenderung diperlakukan semena-mena begitu. Nah, ini memang pekerjaan rumah ya institusi penegak hukum kita. Nah, karena itu pengawasan itu harus betul-betul melekat dan sampai ke bawah. Sehingga kemudian aparat penegak hukum itu tidak menyalahgunakan kewenangan yang dia miliki. Dan hukum itu hadir bukan hanya memberikan kepastian, tapi juga kemanfaatan dan keadilan di tengah masyarakat, terutama kepada orang-orang masyarakat kelompok marginal yang terpinggirkan karena situasi, kondisi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Fenomena ini diketahui menyebabkan citra kepolisian berada di posisi terbawah di antara berbagai institusi lainnya. Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dirilis pada Januari lalu, Polri hanya meraih 65,7%. Karenanya, Polri harus bergerak cepat untuk mengembalikan kepercayaan publik. Polisi harus bekerja keras agar masyarakat tak perlu melulu mengadu ke media sosial. Seharusnya kita tidak perlu apa yang disampaikan oleh Kapolri, tidak perlu menunggu viral. Harus penanganan cepat kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak percaya dengan institusi kepolisian. Nah, oleh karena itu kita menginginkan, Komisi 3 menginginkan masyarakat percaya, kalau perlu 90% masyarakat percaya dengan citra kepolisian bahwa penanganannya sangat cepat. Jadi tidak perlu melihat viral atau tidak. Kapolri Listio Sigit bahkan menyebut setahun ke belakang merupakan tahun yang berat bagi institusi Polri. Fenomena no viral no justice hingga berbagai kasus yang melibatkan kepolisian jadi tantangan berat. Karenanya, momen ini seharusnya dimanfaatkan untuk membenahi internal kepolisian. Polisi harus kembali pada hakikatnya, yaitu menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan gitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Nah, ini jadi catatan juga, seharusnya
itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota POI dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Nah, ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya, koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Jadi yang seperti itu seharusnya cepat geraknya. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, berwisata ke museum dapat menjadi salah satu alternatif refreshing di sela-sela kesibukan. Selain wisata edukasi, museum juga memiliki berbagai sudut menarik yang bisa menjadi lokasi foto estetik untuk kita share ke sosial media kita. Dan pemirsa, berikut merupakan salah satu rekomendasi museum yang menarik untuk pemirsa kunjungi. Museum apakah itu? Jangan kemana-mana pemirsa, tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Baik, kita kembali di TVR 09. Kabar baik tentunya bagi pemirsa yang gemar mengunjungi museum. Museum Nasional Indonesia atau yang dikenal sebagai Museum Gajah merupakan salah satu museum menarik untuk dikunjungi yang kembali dibuka setelah renovasi pasca kebakaran yang terjadi setahun lalu. Hadir dengan wajah baru pemirsa, Museum Nasional Indonesia menghadirkan sistem digital yang memudahkan pengunjung dalam mengetahui berbagai koleksi menarik. Salah satunya yang terbaru yaitu fitur mengenal paras Nusantara yang merupakan sebuah teknologi berkemampuan menganalisis asal suku kita lewat wajah. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan wajah baru Museum Nasional Reimajinasi Warisan Budaya pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Sambil menyelam, minum air. Pepatah lama ini cocok sekali disematkan apabila kita mengunjungi Museum Nasional Indonesia. Iya, pemirsa nggak salah dengar. Museum Nasional Indonesia kembali dibuka pada 15 Oktober 2024. Pembukaan ini menjadi momen penting pasca kebakaran yang melanda museum setahun lalu. Terletak di Jalan Merdeka Barat, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, museum ini dikenal masyarakat sebagai Museum Gajah. Sebab begitu masuk halaman depan museum ini, pemirsa akan disambut oleh sebuah patung gajah perunggu. Patung ini merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn Rama V dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Nah, balik lagi ke pepatah tadi. Dengan mengunjungi Museum Nasional ini, kita bisa jalan-jalan sembari belajar dengan melihat koleksi di Museum Nasional Indonesia atau MNI. Saat masuk, kita akan melewati taman dengan berbagai koleksi arca. Pemirsa dapat mengunjungi ruang Imersiva yang menampilkan berbagai konten sejarah Indonesia. Ruang Imersiva menggunakan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman unik melalui audiovisual, musik yang diaransemen modern, dan ornamen budaya Nusantara. Terdapat pameran berbagai pahatan sampai lukisan khas Indonesia. Ruang-ruang pameran didesain ulang dengan penataan yang lebih dinamis, menampilkan koleksi artefak dari berbagai era dengan alur cerita yang lebih kohesif. Setiap ruangan dilengkapi dengan sistem pencahayaan terkini agar keindahan detail artefak semakin terpancar dan memberikan suasana yang mendukung pembelajaran sejarah. Selain itu, ada satu ruangan khusus yang diberi nama Menabuh Nekara Menyimpan Api. Ruangan ini menunjukkan perjalanan proses pemulihan pasca kebakaran. Di dalamnya juga terdapat beberapa koleksi yang terdampak kebakaran setahun lalu, serta rencana reparasi ruangan yang terdampak.
Selain itu, salah satu lokasi yang menarik perhatian pengunjung adalah fitur mengenal paras Nusantara. Dengan teknologi ini, pengunjung dapat menganalisis wajahnya sebagai bagian dari suku-suku yang ada di Indonesia. Pemirsa dapat mencetak hasilnya hanya dengan Rp10.000. MNI menghadirkan wajah baru dengan sistem canggih untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Dengan panduan teknologi dan pengalaman museum tradisional, pemirsa dapat belajar dengan metode interaktif yang lebih menyenangkan. Wajah baru MNI ditandai dengan desain interior yang lebih terbuka dan ramah, tentunya dengan mengutamakan kemudahan, aksesibilitas, dan kenyamanan. Tidak hanya tampilan fisik yang berubah, MNI juga hadir dengan sistem digital baru yang mempermudah pengunjung mengeksplorasi koleksi museum. MNI buka setiap Selasa sampai Kamis pada pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat dan Jumat sampai Minggu pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengunjungi MNI di malam hari, pemirsa juga dapat menyaksikan mapping show di gedung museum. Untuk tiket masuk dapat dibeli secara langsung maupun melalui aplikasi online. Tiket masuk reguler Museum Nasional dibanderol seharga Rp15.000 untuk anak-anak dan Rp25.000 untuk dewasa. Bagi pemirsa yang ingin masuk ke ruangan 3 dimensi imersiva, dapat membayar tiket tambahan seharga Rp35.000. Sedangkan untuk warga negara asing dibanderol seharga Rp50.000. Pemirsa juga bisa membeli berbagai souvenir yang terdapat di toko souvenir yang ada di MNI. Seru kan? Ajak pasangan, teman, anak maupun saudara bersama-sama berwisata murah ke Museum Nasional Indonesia. Sekian Intips kali ini. See you on next episode. Dadah! Dan pemirsa, di penghujung acara tidak lupa kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 20 Februari 2024. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Haji, dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia guna membahas kebijakan dukungan anggaran dan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Ketua BMT UGT Nusantara, Ketua Kospin Jasa, dan beberapa narasumber lainnya dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dan tentunya pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.